Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa nabiyhi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsuma kunta wa atmi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwatal iman, ikhwan dan akhwat billah jamaah salat maghrib, silaturahim dan thalabul ilmi Masjid Al-Aman yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memanjangkan umur kita, sejatinya memberi kesempatan kepada kita untuk mensyukuri semua nikmatnya dengan ibadah dan amal soleh sesuai dengan aturannya yang ada di dalam Al-Quran dan contoh serta teladan Rasulnya yang ada di dalam As-Sunnah. InsyaAllah selama kita berpegang teguh kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kita tidak akan sesat selama-lamanya. Bahkan dijamin mendapatkan 4 kebaikan. Yang pertama, hidup bahagia. Yang kedua, hidup aman. Yang ketiga, hidup sukses. Dan yang keempat, hidup selamat. Itulah hikmah dan fadilah, keutamaan dan kebaikan bagi orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Tema kita pada malam ini adalah sebelum kembali pulang ke kampung akhirat. Jadi setiap yang mudik itu pasti balik ya. Tidak lama, hanya beberapa hari saja ya. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu ya. Ada yang 10 hari, ada yang sebulan ya. Kalau berlayar 9 bulan, mudiknya 2 bulan ya. Jadi lebih lama ya. Di tempat kerja ya. Di tempat belajar atau di tempat menggembara ya, dibandingkan dengan di kampung halaman. Ada mudik yang tidak balik lagi, ada ya, yaitu mudik selamanya ya, mudik ke kampung akhirat, kampung yang sebenarnya. Jadi di dunia ini cuman sementara ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dunia ini fan ya. Fan itu akan rusak, akan binasa, akan sirna. Makanya di Bandung ada kuburan namanya Sirna Raga ya. Sirna itu hilang ya, lenyap. Raga apa? Raga ya. Kenapa ya? Karena ternyata setelah ruh dicabut, setelah ruh dipisahkan ya, yang namanya raga itu ketika dikubur ya,
di dalam tanah, ya, maka bumi memakannya. Ya. Yang diharamkan, ya, untuk bumi, ya, memakan jasad manusia itu jasad para nabi. Ya. Ya. Kemudian sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, siapkan bekal sodakoh dan amal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu kata Ibnu Katsir, amal yang mengikuti Allah, ya, dan mengikuti Rasulullah, itu amal soleh. Kalau tidak mengikuti Allah dan tidak mengikuti Rasulnya, itu namanya amal salah. Ya. Ini bekal pertama dan utama, ya, sebelum pulang ke kampung akhirat itu adalah sedekah dan amal soleh. Nah, perjalanan kembali pulang ke kampung akhirat itu diawali dengan sakratul maut. Ya. Bahasa Betawinya sekarat, bahasa Arabnya sakrat. Sakrat itu mabuk, ya, mabuk. Al-maut, kematian. Dan sifatnya dua, ya, sakratul maut itu sifatnya dua. Pertama mendadak, ya. Yang kedua tiba-tiba, ya. Makanya yang dikatakan takwa itu, ya, takwa yang sebenarnya itu, ya, usahakan tidak mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Jadi takwa itu pertama takut kepada Allah, ya. Ibadah tidak maksiat, ya. Kemudian takwa itu artinya hati-hati, jangan sampai mati su'ul khotimah, jangan sampai mati dalam keadaan kufur, mati dalam keadaan fasik, mati dalam keadaan munafik, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan dolim, jangan. Ya. Dan itu selalu dipesankan lewat khutbah hajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam? Sementara mati itu kan digoibkan, ya. Tidak ada orang yang tahu kapan mati, di mana mati, dalam keadaan bagaimana mati. Tapi Allah nyuruh jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya. Kenapa? Ya. Karena biasanya orang itu mati sesuai dengan kebiasaan. Ya. Kalau biasa ibadah, matinya sedang ibadah, ya. Kalau biasa maksiat, matinya sedang maksiat. Ya. Makanya jaga iman, jaga takwa, jaga Islam agar mati husnul khotimah. Ada doanya, ya. Doanya itu Allahumma ahyini ala sunnatin nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa aidni min mudillatil fitan. Itu supaya mati husnul khotimah tuh. Mati husnul khotimah itu mati ketika hidupnya di atas sunnah Rasul. Ketika matinya mati dalam keadaan Islam. Dan kemudian dijaga baik di dunia maupun di akhiratnya ketika hidup dan matinya itu, ya, dari segala macam fitnah yang membuat celaka dan masuk neraka. Itulah mati husnul khotimah, ya. Jadi walaupun tidak didoakan oleh orang, ya, semoga husnul khotimah, dia pasti husnul khotimah kalau dia menjaga iman, menjaga Islam, menjaga ketakwaan. Ya. Jadi kenapa kita harus hati-hati dalam hidup? Karena yang namanya sakratul maut datangnya secara mendadak dan tiba-tiba. Ya. Ada orang yang lagi main bola mati, itu ada yang. Saya lihat di mana itu lagi main bola, ada sekitar 10 atau berapa orang, ya, mati mendadak disambar petir itu, disambar petir, ya. Ya, itu husnul khotimah atau su'ul khotimah, ya, disambar petir, ya. Ya.
Nah, penyesalan pertama yang dialami orang yang didatangi sakratul maut atau kematian itu ya adalah tidak bersedekah dan tidak beramal saleh. Jadi tidak bersedekah, tidak beramal saleh, dijemput kematian, nyeselnya luar biasa. Dan ini diingatkan oleh Allah. Ya. Wa'lamu wa anfiku, dan hendaklah kalian berinfak mimma razaqnahum, dari apa yang kami berikan kepada kalian berupa rizki. Jadi rizki itu jangan dimakan semua, sebagian harus disisihkan. Untuk apa? Untuk infak. Ya. Min qabli, sebelum ayat dia datang ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian al-maut, yang namanya kematian. Jadi sebelum dijemput kematian kita sudah infak, sudah zakat, sudah sedekah, kan? Ya. Sebab kalau ketika dijemput kematian dia belum bersedekah, belum berinfak, fayaqul, dia akan berkata dengan penuh penyesalan, Rabbi, ya Allah, laula akhartani, seandainya ya Engkau menangguhkan aku ya, barang sebentar, ila ajalin qarib, ya, sampai batas waktu yang sangat sedikit, minta waktu sedikit, padahal sebelum mati dikasih waktu lama banget ya. Ketika sakratul maut ya, dia minta dikasih waktu barang sejenak. Untuk apa? Pasodak, untuk bersedekah. Wa akun minas solihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Aku akan bersedekah, aku akan menjadi orang yang soleh. Tapi sia-sia. Kenapa? Ya, karena sudah datang yang namanya kematian. Ya. Makanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kamu ibadah kepada Allah tuh sampai mati. Ya. Kalau sudah mati, sudah tidak diperintah ibadah lagi. Ya. Kalau sudah mati, sudah tidak diberi kesempatan lagi untuk beribadah. Karena dunia itu ya adalah tempat beramal. Sedangkan akhirat yang diawali dengan sakratul maut itu tempat menuai pahala atau balasan dari amal itu. Jadi tidak ada waktu untuk sedekah, tidak ada waktu untuk beramal soleh. Makanya di Pelindo itu di apa saya lupa lagi itu, otorita ya. Itu ada musola, ya, dipakai Jumat juga. Ya. Kotak amalnya itu bentuknya kuburan. Itu untuk jadi masukkan sebelum mati, masukkan gitu kan. Gitu. Sebab saya saksikan kalau kotak amal biasa itu banyak yang lewat ya. Jadi lewat kan gitu. Coba amal bikin dalam bentuk kuburan ya. Gitu. Ditulis ya, infak sebelum apa? Mati. Itu surat apa? Al-Munafiqun ayat 10 itu. Berinfak sebelum dijemput sakratul maut, beramal soleh sebelum dijemput sakratul maut. Ikuti Al-Quran, ikuti As-Sunnah. Ya. Insya Allah bahagia, aman, sukses, selamat. Ya. Kemudian sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, siapkan jiwa yang tenang, senang, bahagia, lapang, ya, serta ridho dalam ibadah kepada Allah, sehingga layak diakui sebagai hambanya, ya, serta masuk ke dalam surganya. Dan itu kita ikrarkan setiap hari itu, ya, supaya kita benar-benar bahagia, senang, lapang dada, puas, ya, ketika kita ibadah kepada Allah. Jadi ibadah itu bukan beban.
Ibadah itu tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban, tapi ibadah itu adalah kebutuhan. Karena manusia itu fuqara, orang yang paling banyak kebutuhannya. Ya, gitu. Sedangkan Allah Al-Ghani, Allah tuh kaya, nggak butuh. Allah tuh nggak butuh hambanya, ya. Tapi hambanya butuh Allah. Ya, semakin besar kebutuhan kita kepada Allah, maka semakin banyak ibadah kita. Ya, maka beribadahlah kamu kepada Allah sebagaimana sesuai dengan kebutuhan kamu kepada Allah, gitu kan? Dan ini oleh Allah dipanggil itu, ya. Dipanggil ya, untuk masuk ke dalam hambanya, kemudian masuk ke dalam surganya, yaitu pemilik jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang, irji'i, kembali pulang. Sebab kita juga akan pulang, akan kembali, tapi harus kembali dengan membawa jiwa yang tenang, ya, tidak panik, tidak takut, ya. Gitu. Dan suasana itu akan lebih tenang lagi, lebih senang lagi ketika malaikat yang datang itu dalam keadaan putih bersih, ya. Gitu. Dipanggil irji'i, kamu pulang, kamu kembali ila rabbi, kepada Rabbmu, radiyatan, dalam keadaan ridho, senang, ya, mardiyah, dan diridhoi, ya, dicintai oleh Allah. Fadkhuli, masuklah kamu, fi ibadi, ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli, dan masuklah kamu, jannati, ke dalam surgaku. Jadi orang yang masuk surga itu hamba Allah, hamba Allah yang diridhoi oleh Allah dan ridho kepada Allah, ya, dalam ibadah dan amal soleh, termasuk ketika, ya, menyikapi takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lewat sabdanya, ya, Rasulullah SAW pernah menggambarkan ke orang keadaan, ya, seorang mukmin ketika dijemput nyawanya setelah dicabut, setelah dicabut malakul maut, ya. Jadi sekali lagi lewat sabdanya, ya, Rasulullah SAW pernah menggambarkan keadaan seorang mukmin ketika dijemput nyawanya setelah dicabut malakul maut. Jadi malaikat itu ada malaikat pencabut nyawa, namanya malakul maut. Ada malaikat penjemput nyawa. Jadi setelah nyawa dicabut, dijemput itu, dijemput. Jadi innal abda, sesungguhnya seorang hamba al-mukmin yang beriman, idza kana fin qita'i minad dunya, pada saat-saat detik-detik dia berpisah dengan dunia. Kita akan berpisah dengan dunia, namanya meninggal dunia, ya. Wa iqbal minal akhirat, dan akan menghadapi akhirat. Dunia ditinggalkan, akhirat didatangi. Nah, pada saat itu nazala ilaihi malaikatun minas sama, turun malaikat dari langit, ya. Jadi malaikat itu tinggalnya di langit, ya. Kemudian bidul wujuh, ka'anna wujuhahum asyamsu, ya. Jadi wajahnya putih seperti matahari, ya. Dan kemudian, ya, ma'ahum kafanun min akfanil jannah, ya. Malaikat itu bersama mereka, ya, dibawalah kain kafan dari surga. Jadi kain kafannya di surga, min hanut al jannah, ya, lengkap dengan wewangian dari surga, ya. Jadi bawa kain kafan, bawa wewangian dari surga untuk menjemput nyawa orang yang beriman setelah dicabut oleh malakul maut, ya. Ya.
Benar-benar ya menyenangkan itu ya. Hatta ya yajlisu minhu muddal basar, sampai semua malaikat tuh duduk ya, sejauh mata memandang. Padahal yang dicabutnya cuma seorang ya, tapi malaikatnya banyak banget sejauh mata memandang ya. Kalau sekarang malaikat itu ke atas itu, ke atas ya. Penuh di tempat ini malaikat. Tapi saat seorang mukmin dicabut nyawanya, malaikat yang turun dari langit itu sejauh mata memandang. Itu kalau diukur berapa kilo ya sejauh mata memandang itu? Ya. Itu malaikat semua itu ya. Untuk menjemput nyawa seorang hamba yang beriman. Nah, setelah duduk, tsumma yaji'u malakul maut alaihi. Baru datang tuh malakul maut itu, ya. Baru ya. Tapi kemudian ya, hatta yajlis inda ra'si fayaqul. Dia datang kemudian berada duduk di dekat kepala ya, orang yang akan dicabut nyawanya, yaitu seorang hamba yang beriman. Kemudian dia berkata sebelum nyawanya dicabut, itu malaikat pencabut nyawa berkata, ya Tuhan nafsu thayyibah ya, ukhruji ila magfirati minallah wa ridwan. Ya, silahkan keluar ya, menuju ampunan Allah dan ridhonya. Bayangkan, itu sambutannya luar biasa ya. Wahai pemilik jiwa yang tenang, silahkan keluar. Keluar itu dengan mudah tuh, nyawanya tuh keluar dengan mudah ya. Menuju apa? Menuju ampunan Allah kemudian dan ridhonya. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Hakim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya. Dan masih lewat sabdanya, Rasul juga menggambarkan keadaan orang durhaka, orang pelaku dosa, pelaku maksiat, orang munafik, orang kafir, orang musyrik, orang zalim ya, ketika dijemput nyawanya setelah dicabut malakul maut itu. Jadi kepada orang yang berbuat dosa juga datang itu malaikat. Jadi kata Rasul, sesungguhnya seorang hamba yang durhaka ya, ketika sedang sakaratul maut ya, akan diputus kehidupannya dengan dunia dan akan menghadapi akhirat, turunlah malaikat kepadanya dari langit ya. Wajahnya hitam ya. Wajahnya hitam. Kalau tadi wajahnya putih seperti matahari, ini wajahnya hitam, membawa kain kapan yang kasar dan berbau busuk. Berbau busuk itu. Jadi walaupun dikasih minyak wangi, dikasih kamper atau kapur balus, dimandiin pakai sabun wangi, tetap aja ya. Walaupun kain kapan yang dibeli di mana tuh? Di Pasar Koja di mana tuh ya? Itu masih putih, masih bersih, masih baru. Tapi setelah dicabut, kan itu buat jasadnya ya. Itu buat jasadnya. Tapi nanti ruhnya juga akan dikafanin. Tapi dengan kafan yang kasar, serta menyebarkan bau yang sangat busuk ya. Kemudian malaikat itu duduk ya. Duduk sejauh mata memandang itu. Kemudian setelah itu datang malakul maut ya, duduk di dekat kepalanya dan berkata, apa katanya? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai pemilik jiwa yang buruk, pemilik jiwa yang jelek, ukhruji ya, keluarlah kamu ila sakhati minallah wa ghadab, menuju murka dan marah Allah. Nah, itu beda ya. Jadi sama-sama innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cuma yang satu kembali kepada apa tadi? Kepada ampunan dan ridho Allah, yang satu kembali kepada murka dan marah Allah. Sama-sama itu ya, sama-sama kembali. Dan itu ada
yang menjemputnya. Jadi tidak akan salah kembali, tidak akan salah pulang, tidak akan salah mudik itu. Ya. Karena ada yang menjemputnya. Itu hadisnya masih Ahmad, Abu Daud dan Hakim dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kemudian sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, siapkan bekal iman. Siapkan bekal ilmu, siapkan bekal amal agar dapat menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di alam kubur, ya, sebagai tempat persinggahan pertama akhirat. Ya. Jadi akhirat itu ada terminalnya, ya. Nah, terminal pertamanya adalah alam kubur, alam barzakh. Ya, alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi kembali ke dunia nggak bisa, melanjutkan ke tempat persinggahan berikutnya juga belum bisa. Ya. Dan ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila sudah dimasukkan ke dalam kuburnya dan orang yang mengantarkannya sudah pergi meninggalkannya, maka waktu itu, ya, dia akan dihidupkan kembali dan pendengarannya sangat tajam sekali sehingga dia bisa mendengar suara alas kaki, ya, orang-orang yang meninggalkan kuburannya, ya, sudah mendengar itu. Jadi ternyata prosesi kematian itu cepat banget, ya, dan memang disunahkan untuk mempercepat mengurus jenazah, ya, mengurus jenazah. Jadi sudah dimandikan, dikafani, disolatin, dikuburkan, udah pergi sebentar, udah hidup lagi, dan pendengarannya sangat tajam. Makanya kalau kita mengantarkan jenazah, termasuk juga ziarah kubur, kalau sudah masuk ke komplek pemakaman itu alas kaki dibuka, alas kaki dibuka. Ya, tapi rata-rata enggak, ya. Nah, dibuka itu, ya, karena peka itu pendengarannya itu, ya. Itu. Kemudian, nah, setelah itu datang itu malaikat, ya, 2 malaikat datang, ya. Kemudian malaikat itu mendudukkan orang yang, ya, di alam kubur itu. Setelah itu kemudian dia berkata kepada orang yang ada di alam kubur itu, ya, apa yang dulu kamu katakan terhadap lelaki ini, ya, yang bernama Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ditanya ilmunya, ditanya imannya, ditanya amalnya itu yang berkaitan dengan orang yang bernama Muhammad SAW. Jadi dihadirkan itu waktu itu. Ya. Nah, kemudian di sini adapun orang yang beriman pasti dia akan menjawab sesuai dengan jawaban waktu di dunia. Ya. Jadi yang kita ucapkan sekarang itu bakal jadi saksi di sana. Ya. Apa yang diucapkan oleh orang yang beriman ketika ditanya di alam kubur oleh munkar dan nakir, ya, ketika ditanya tentang Nabi Muhammad SAW. Asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh. Dulu waktu aku di dunia, ya, aku berkata kepada dia itu, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, gitu kan. Dia tahu, dia iman, dan dia mengamalkan sunnahnya. Pasti jawabannya itu. Nah, kemudian dikatakan kepada orang itu kamu lihat tempat duduk kamu di neraka itu. Ya. Tempat duduk kamu itu di neraka. Tapi karena kamu bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya, pertanyaan kami, kata malaikat munkar dan nakir, maka Allah telah menggantikan tempat kamu di neraka dengan tempat duduk kamu di sorga. Coba enak duduk di neraka, enak duduk di sorga.
Di surga itu ada tempat duduk, ada senderannya, ya. Di neraka langsung aja menduduki api, karena neraka itu ya tempat yang dimana semua api mengepung dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Nah, kemudian tempat kosongnya itu diisi dengan asap hitam pekat. Salah satu siksaannya itu merasa sakit ketika menghirup asap itu, ya, karena asapnya itu hitam pekat, dikepung api itu ya. Makanya walaupun sekelilingnya api, tapi keadaannya gelap gulita karena penuh dengan asam pekat. Ya. Beda dengan sorga. Sorga itu cahaya. Ya. Makanya tempatnya terang banget. Walaupun sorga itu dipenuhi dengan yang namanya pohon-pohonan, tidak ada matahari, tidak ada bulan, tapi penuh dengan cahaya. Cahaya apa? Cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya amal. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, maka ya dia pun melihat keduanya, itu sorga dan neraka. Ya. Jadi dia melihat sorga, melihat neraka dulu, baru kemudian melihat sorga. Ya. Nah setelah itu dia minta izin, ya, supaya ya diberi kesempatan balik lagi ke dunia untuk ngasih tahu sama keluarganya. Ya, ternyata pertanyaan di alam kubur tuh gampang banget. Gampang. Cuma ditanya tentang ma'rifatul rasul ya. Dan ketika bisa, ternyata yang asalnya tempat tinggalnya di neraka diganti oleh Allah dengan tempat tinggal di surga. Cuman tidak diizinkan, malah disuruh tidur seperti pengantin ya. Nah, di sini ada yang belum pengantenan ya. Nah, yang sudah pengantenan gimana tidur seperti pengantin? Luar biasa itu. Ya. Enak banget. Karena istirahat yang paling sempurna itu adalah tidur. Pertama tidur waktu sekarang di dunia, yang kedua tidur ketika di alam kubur. Nah, sedangkan puncaknya istirahat di sorga. Di sorga tidak tidur lagi, tidak mati lagi, tidak sakit lagi, tidak tua lagi, tidak sedih lagi, kan gitu ya. Ya. Sedangkan orang yang munafik atau orang kafir itu dia akan menjawab, ya la hadri, aku tidak tahu, ya. Dan aku mengatakan terhadap orang ini apa yang dikatakan oleh orang banyak. Jadi ilmunya nggak ada, imannya nggak ada, amalnya juga nggak ada. Amalnya itu menyalahi amal Rasul. Nah, makanya ketika ditanya apa yang kamu katakan terhadap orang ini yang bernama Muhammad, aku tidak tahu. Aku cuma mengatakan apa yang dikatakan oleh orang banyak, ya. Maka payuqal dikatakan kepadanya, ya, la darita wala talaita. Ya, kamu tidak pernah tahu karena kamu tidak pernah membaca. Tidak pernah membaca. Coba baca tari, baca sirah kan gitu ya. Atau kita baca hadis, baca Al-Quran, insya Allah kenal dengan Nabi Muhammad SAW, pasti kenal tuh kalau membaca. Tapi karena nggak pernah baca, ya nggak tahu. Aku tidak tahu katanya. Apa resikonya? Resikonya lalu dia dipukul dengan palu ya, yang terbuat dari besi. Ya, dipukulnya nggak banyak, satu kali dipukulnya tuh, ya, satu kali. Ya, dipukul dengan palu dari besi. Nggak tahu palunya segede apa ya. Tapi ya, ia berteriak dengan suara yang bisa didengar oleh makhluk yang ada di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Ya. Jadi kalau ditakdirkan manusia bisa mendengar, ya, orang yang disiksa di alam kubur dengan dipukul palu dari besi, ya, itu nggak bakal betah tinggal di kuburan. Kan ada orang ya yang di masjid itu kan ya ada kuburan juga ya. Itu ada orang yang tinggal dekat kuburan, ya, merasa aman ya, nggak mendengar apa-apa ya. Nah, coba kalau bisa mendengar, nggak mau tinggal di sana itu, ya. Malah ada yang gapleh di kuburan, ya dia. Ada yang gopleh di kuburan, ada yang pacaran di kuburan, ya, ada yang judi di kuburan, maksiat di kuburan. Kenapa? Ya,
Yang bisa mendengar itu semua makhluk yang ada di sekitar kuburan itu kecuali jin dan manusia. Ya. Jadi kalau bisa mendengar nggak mau dia tinggal di kuburan. Ya. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Kemudian terakhir, ya, sebelum kembali pulang ke kampung akhirat, jangan berpaling dari Al-Quran. Serta tidak melupakan ibadah dan taat kepada Allah agar tidak dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan buta. Ya. Jadi bisa jadi di dunia buta tapi di alam mahsyar melek, bisa jadi. Ya. Ada juga yang di dunia melek tapi di alam mahsyar buta. Coba, mending melek di dunia, mending melek di alam mahsyar. Ya. Ya. Ada orang yang di dunianya buta tapi di alam mahsyar melek. Ada yang di dunia melek tapi di alam mahsyar buta. Ya. Melek saja belum tentu nyampe ke surga ya, apalagi buta. Karena di sana tidak ada rambu-rambu apa kayak ke Cilincing, ke rumah sakit Islam, nggak ada di sana. Ke surga Firdaus, surga apa, neraka nggak ada. Kalau ada petunjuknya mah gampang. Ini malah dalam keadaan dibutakan. Kenapa? Karena berpaling dari Al-Quran. Wa man a'radu an zikri, dan siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya adalah kehidupan yang sangat sempit. Ya, sangat sempit itu. Wa nasyruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya. Dan kami akan kumpulkan dia di alam mahsyar pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian ya, dia bertanya, ya Allah, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu aku dapat melihat? Kata Allah, demikianlah, dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya. Ya, kemudian begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Karena melupakan Al-Quran, maka di akhirat juga dilupakan oleh Allah. Tapi kemudian bagaimana cara Allah melupakan manusia di alam akhirat? Dengan cara dibutakan. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Ya, silakan. Ada yang tanyakan sampai sini? Silakan.